tuh menterinya? Menterinya kedua. Oke gas, kemana itu gas? Kisah kita berwarna setiap hari kita hadir. Jam segini bocah kagak nongol-nongol. Ini mesti dipanggil pakai jurus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kuchi nujutsu. Ada tangan gue. Waduh. Tiba-tiba Wah, baru kali ini lah Kuchio sih kedudukan. Mana sih aja lu ah? ngapain nih manggil gue di sini nih? Aduh, ini udah waktunya kita. Aduh. Oh, waktunya kita syuting ya? Iya, udah kedua ya. Banget. Kayaknya belum kencang tuh pintu. Oh iya. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Kendi, Yoke, dan Rudy. Apa kabar semuanya, sehat ya? semoga semua sehat ya. Oke. Jangan bosan-bosan sama kita ya. Ini kali ini suasananya berbeda, suasananya hitam ya. Karena ada apa ya? Berita utama kita dua berita duka. Apa aja tuh berita duka? Yang pertama, meninggalnya artis idola kecil kita loh. Oh, Siapa? pemeran Meteor Garden ya? Iya betul, namanya Sancai. Oh, Nama aslinya Sanjay. Sanjay Dut. Itu beda lagi. Oh, beda. Itu kemarin meninggal ya, idola kita waktu kecil. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Oh iya, kita dulu beritanya ya, bagaimana? Oh iya, Ya, ini suasana kita lagi, sebenarnya kita lagi di kantor nih ya. Kita berterima kasih juga sama Kanjeng Ratu Kanjeng. Bumi Ayu Feni sudah minjamkan mobilnya supaya kita bisa syuting di sini. Iya, siap. Thank you Kanjeng. Thank you. Love you. Love you. Ya, berita pertama kita tentang berita dukanya idola kecil kita. Ini beritanya. Pemirsa, aktris Taiwan Berbisu meninggal dunia pada 2 Februari 2025 di usianya yang ke-48 tahun akibat pneumonia dan influenza usai berlibur di Tokyo. Su yang akrab dipanggil Big S terkenal sebagai pemeran utama dalam drama Taiwan Meteor Garden yang sukses di berbagai negara Asia. Kabar meninggalnya pemeran Sancai serial drama FC ini dikonfirmasi oleh saudara perempuannya, De Su, pada Senin waktu setempat. Berbisu bersama keluarga berkunjung ke Jepang selama liburan Tahun Baru Imlek yang berlangsung selama seminggu. Menurut laporan, Su sebelumnya mengaku memiliki riwayat epilepsi dan penyakit jantung. Berbisu kini meninggalkan suaminya penyanyi Korea Selatan Lee Jae-ko serta 2 anak dari pernikahan sebelumnya bersama pengusaha asal Tiongkok. 好，咁我哋再次俾啲掌聲啊 ，Brad 啦，同埋大 S 先啊，唔該晒。多，希望你要好好減肥啊！先嚟左手邊，中間嘅傳媒朋友，機械零件係精密製錶行業嘅一大突破，將傳統瑞士機械。 Nah gitu, saudara, gara-gara pneumonia. Pneumonia. Nah, ya. Kira apa sih pneumonia? Itu tuh namanya aja sulit ya. Iya, pneumonia apa tuh? Itu tuh saya semacam itu apa sih? penyakit ya termasuk flu juga, dia disebabkan oleh bakteri, virus sama jamur dia. Jadi masuknya ke paru-paru jadi radang paru-paru. Tolong jelaskan suhu. Tolong jelaskan. Kalau mau lebih jelasnya lagi lihat penjelasan dari sini ya. Kami. Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Rita Rogaya, spesialis paru yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pneumonia adalah peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Apa mikroorganismenya? Itu banyak, antara lain bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain. Misalnya kita tersedak.
Nah, tersedak itu juga bisa masuk ke dalam paru yang sebabkan menjadi pneumonia. Untuk pneumonia ini, karena dia merupakan infeksi saluran pernafasan akut, maka yang terjadi biasanya kita akan temukan demam. Demam di sini suhu tubuh meningkat. Bisa disertai dengan batuk-batuk, dengan dahaknya yang biasanya kental, yang kita sebut purulen atau berwarna kehijauan, kekuningan, bisa juga bercampur dengan darah. Untuk pneumonia, maka memastikannya harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Yang pertama adalah waktu dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah itu perlu data pendukung. Data pendukung di sini biasanya pasien harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Harus dilakukan pemeriksaan radiologi. Radiologi di sini kita akan melihat apakah ada kelainan pada ronsen dadanya. Komplikasinya berbagai macam, bisa menjadi abses di parunya atau bisa menjadi cairan yang bernanah. Nah, cairan yang bernanah ini kita sebut dengan istilah kedokterannya emphysema. Atau bisa juga menyebabkan infeksi pada selaput jantung yang kita sebut perikarditis. Infeksi pada selaput otak yang kita sebut meningitis. Pencegahan pneumonia ini yang harus diperhatikan adalah peningkatan daya tahan tubuh. Berarti harus makan teratur, kemudian pola hidup sehat, tidak boleh begadang, tidak boleh merokok, kemudian jangan minum minuman keras, kemudian olahraga yang teratur, maka menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi baik. Kuncinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Sama ini Pak, di situ juga saya mendengar kisah cintanya tuh lumayan, bisa dibilang ya seperti di film-film lah. Yang suami mana nih? 1, 2. Nggak tahu udah nikah atau belum ya? Dia suami pertama udah selesai. Ya, terus Saya akhirnya yang kedua yang katanya menunggu sampai ratusan tahun. ratusan tahun, 2 tahun. udah nggak hidup dong. Pokoknya tahunan. 20 tahunan gitu ya. Ya. Wah, hebat banget nungguin cowok. Setelah tahu dia cerai, akhirnya deketin lagi, mereka ketemu lagi katanya di Jepang. Dulu juga pisahnya tuh di Jepang. Nah sekarang dia Jepang lagi ketemu liburan, terkena ini. Kena penyakit Ketularan juga di Jepang. Jadi kayaknya tuh ketemu di Jepang, berpisahnya pun juga di Jepang. Terus kenanya juga di Jepang ya. Kisah cinta Berbisu dengan DJ Ko Jun-yup sering disebut seperti drama. Pasalnya setelah 20 tahun berpisah, akhirnya keduanya dapat bersatu kembali. Sebelum keduanya menikah pada Maret 2022, Berbisu pernah berpacaran dengan Ko Jun-yup selama 1 tahun. Namun kemudian agensi melarang hubungan tersebut yang membuat keduanya harus berpisah. Tak lama, Berbisu kemudian menikah dengan pengusaha Wang Xiaofei pada tahun 2010 dan dikaruniai 2 orang anak. Pasangan yang dulu selalu terlihat harmonis itu bercerai dengan diwarnai tudingan perselingkuhan yang dilakukan Wang. Mendengar kabar Barbie bercerai dari Wang Xiaofei, rupanya DJ Ko berusaha menghubungi nomor lama Barbie yang masih disimpan sejak tahun 2010. Tak ingin membuang waktu, Ko yang kala itu berusia 52 tahun kemudian mengajak Barbie yang saat itu berusia 45 tahun untuk menikah 3 bulan setelah Barbie resmi bercerai. Memasuki 3 tahun usia pernikahan, Berbisu meninggal dunia karena pneumonia. Tak diketahui pasti kapan Berbisu meninggal dunia, namun keluarga mengonfirmasi kabar kematian Berbisu pada hari ini Senin 3 Februari 2025.
Mendiang meninggalkan 2 orang anak, yakni seorang putri berusia 10 tahun dan seorang putra berusia 8 tahun yang ia miliki bersama Wang. Sejak kabar kematian Berbisu, Ko Jun Yup disebut telah memblokir kontak dengan dunia luar. 5 hari sebelum kabar duka tersebut datang, Ko Jun Yup dan Berbisu terlihat menghadiri makan malam keluarga yang diselenggarakan oleh seorang produser film Taiwan. Ya, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya. Amin. Ya, idola kita itu. Waktu zaman dia tuh saya ingat banget, Pak. Saya tuh sampai gaya-gayaan rambut panjang kayak ini, Tomingse. Oh, bukan. Tolong mingkem sedikit. Tapi memang sih, kalau ente mah ganteng sih emang. Ya, Mirip-mirip. pastilah. Kalau pas, gitu lah. Bukan. Kegantengan saya tidak diragukan lagi, cuma kurang slim aja kali ya. Tapi kalau ngomong kayak gitu mah jadi ragu saya. Dia ganteng. Tapi bener, tapi dia ganteng sih asli. Jadi gue tuh sampai punya geng gitu tuh, gaya-gayaan jalan. Saya kayak Tomingse gitu. Tomingse, mati berempat. Lebih sih ya. Lebih ya. Itu Emang mah banyak geng, orang. Terus ada sancainya. Sancainya nggak ada ya. Nggak ada. Oh, mati. Terus ngapain bikin geng-geng Meteor Garden nggak ada sancainya? Ceweknya nggak ada yang mau kayaknya. Nggak paham. Terus ini nggak ngebully nggak waktu dulu? Oh, ngebully. Ada lah dikit. Oh, ada ini nih. Tidak Nakal. boleh ya teman-teman. Tidak, Ngebully itu jangan ditiru, sangat melarang. Saya- Saya pernah dibully, saya juga pernah ngebully. Jadi ya seimbang lah. Kalau saya dibully terus. Kalau saya dibully terus. Kenapa tadi? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa dibully terus dulu. Tapi saya biarin aja dah. Orang sekarang udah tua ngapain nginget-nginget. Biarin aja. Dibully. Nggak usah dipikirin ya. Oke, berita kedua. Berita Mas. kedua, oke gas. Kemanain itu gas? Tahun lalu oke gas. Sekarang kemana gas? Mana gas? Mana. Ah, kelakuan lu. Aduh, siapa tuh menterinya? Hah? Menterinya. Pakai i. Oh, Ini baru oke. kali ini doang pakai i. Kemarin masih Bahli. Ntar tolong ditit aja ya. Ya, oke. Ini dasar tidak gitu. Nah, masalahnya gini coy. Itu keputusannya itu kayaknya dadakan gitu, kayak nggak ada riset, nggak ada apa, Jadi tahu-tahu main diputus. dilakukan aja ya. Iya, main dilakukan, mungkin Iya. tujuannya bagus. Saya kemarin lihat tuh kayaknya katanya ada antrian panjang gitu, Iya, untuk ada. gas itu. Bukan cuma panjang, ada yang meninggal. Oh, ada yang meninggal. Iya, ibu-ibu. Oke. Gitu. Oke, kita coba lihat aja videonya ya, kawan. Ya, oke, siap. Sobat nganggur, kita lihat videonya. Kamehameha! Dikutip dari Tribun Tangerang, hal itu dibenarkan oleh adik Yoni, yakni Rohaya, usia 51 tahun, yang mengatakan Yoni masih beraktivitas seperti biasa pada Senin pagi. Yoni disebut berangkat dari rumah untuk ikut mengantri dengan membawa 2 tabung gas kosong sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun Rohaya mengatakan Yoni sempat diminta pulang karena pembelian gas bersubsidi hanya bisa menggunakan KTP. Tak lama kemudian Yoni kembali membeli gas tersebut dengan berjalan kaki seorang diri ke agen yang berjarak sekira 500 meter dari rumahnya. Yoni berhasil mendapat gas LPG 3 kg selesai mengantri sekira 1 jam. Saat perjalanan pulang, Yoni disebut beristirahat di dekat tempat laundry. Sang menantu pun menjemput Yoni untuk pulang ke rumah. Namun Rohaya mengaku panik saat Yoni mendadak lemah tak berdaya saat sampai di rumahnya. Korban sempat takbir 2 kali sebelum tak merespon saat diajak berbicara hingga pingsan. Keluarga pun membawa Yoni ke rumah sakit namun ternyata sudah meninggal dunia. Nah, kan Pak. Tuh kan, Nah, akhirnya dia meninggal gara-gara apa? Antrian tabung gas LPG 3 kilo. Mungkin dia keberatan kali ya, Pak. lelah, ngantri. Capek ngantri, berat kan, mungkin dia ngangkut 2 atau berapa kan. Kasihan. Ibu-ibu, kasihan loh. Ya semoga ibunya husnul khotimah ya, Pak. Amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin.
Oh ya, kabar baiknya sekarang Nah presiden dulu, apa? ini ada lagi nih menteri diomelin sama warga nih. Wih, keren. Mantanya kalau ada warga yang mengambil Wih, menteri ya. keren. Coba. Coba kita cek Ya, ya. jarang-jarang loh. Kami ini. Iya, coba boleh. Kami. Pakai ini aja deh. Rasengan. Sampai ke pengecer, sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Jangan dimiskinkan kami. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat. Bagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul. Industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengencer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000 supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Nah, Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata. Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami suruh jadi sub, persyaratannya apa? nggak ada persyaratan. Saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Udah, Bapak. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pilih Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di migas. Iya, kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting itu ya, Pak ya. Saya kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah, kita paham. Tenang, Pak. Ya. Udah paham Bapak ya. Saya berbuat baik, saya akan lakukan baik. Tapi saya kalau jahat, silakan bawa saya bordol. Silakan. Kami sangat marah. Sangat marah. Tuh kan Pak, diomelin kan lu sama warga. Rasain lu. Menteri apa ini? Sorry. Tahu, kenal aja kagak. SDM. Pak Bahlil. Oh, Bahlil, bukan pakai U ya. Bukan. Oh, hampir Keputusannya salah. pakai Maaf ya, U. Pak, hampir salah, saya kurang kenal soalnya. Menteri baru nih ya, dari itu yang dari Partai Kuning ya. Ya, baru ketua Partai Kuning. Baru jadi ya. Baru jadi. Oke. Drama gitu. Kan lain kali Pak, menurut kami ya diriset dulu lah Pak. Gitu, seperti orang-orang yang ya berpikir gitulah. Nah, akhirnya kan presiden lagi. Situ pembantu presiden kok nyusahin presiden. Banyak loh ya, guys. Dalam 100 hari kerja ini banyak masalah. Berapa masalah ya? Kayak sejenis star syndrome nggak sih tuh para pejabat? Ya nggak sih? Bisa jadi. Janganlah kayak gitu Pak. Anda tuh untuk memudahkan rakyat, jangan menyusahkan rakyat. Nanti juga ya jaga-jagalah. Jadi saya tuh agak kurang ini paham. Jadi dia tuh melarang ya apa gas LPG 3 kilo itu dijual di eceran. Iya betul. Tapi Maksudnya mungkin dia secara singkatnya pengen memutus harga yang lebih mahal. karena banyak di eceran banyak ini ya yang markup harga ya. Cuma ya karena kaget, setelah kaget begitu langka, akhirnya pada panik buying, akhirnya yang harusnya cuma biasa beli satu, nyetok dua, jadi nyetok dua, itu kan lumayan kalau dua berarti permintaan udah 2 kali lipat seperti itu. Dan akhirnya ada yang ibu-ibu meninggal gara-gara kelamaan ngantrinya Pak. Mikir Pak itu. Lu gimana akhiratnya nanti? Kabar baiknya ada kabar baik. Masih ada. Presiden turun tangan loh. Masalah gas doang. Inilah cerminan. Menteri kan pembantu presiden. Inilah pembantu yang nyusahin presiden.
kembali ke normal ya seperti biasa. Sudah normal lagi ya? Udah setelah ada korban atau gimana? Masa harus ada korban dulu sih Pak?